3 di sini kami akan memaparkan tentang hasil riset report yang telah kami kerjakan. Sebelum kami memaparkan hasil presentasi itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Imam Arifin, rekan saya Siska Puspitasari, dan rekan saya juga ada Anissa Triutami. Baik, adapun riset report kami berfokus kepada sektor industri. Kami di sini mengambil PT MNC Asia Holding Tbk. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung memaparkan hasil riset report kami. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan mengenai satu perusahaan, yaitu PT MNC Asia Holding Tbk. Nah, adapun slogan dari PT tersebut yaitu menggerakkan industri, mengukir masa depan. Nah, di sini ada kondisi makroekonomi. Yang pertama ada economic growth, yang dimana kondisi ekonomi tersebut terdapat beberapa indikator utama. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2023 tercatat sebesar 4,95%. Nah, yang kedua ada headline inflation, yang dimana naik sebesar 1,55% years on years. Nah, yang ketiga ada currency exchange, yang dimana turun sebesar 2,63% YTD dengan IDR 15.856 per US dollar. Nah, yang keempat ada bunga Bank Indonesia atau B rate, yang dimana berada di 5,95% pada tahun 2003 dengan US dollar 24,43%, 24,43 miliar pada periode Januari hingga yang di sini 0,60% dari PDB turun. Nah, selanjutnya ada cadangan devisa tercatat pada angka 150,2 miliar US dollar dengan rasio terdapat P. Selanjutnya ada current account deficit secara keseluruhan. Dokumen ini memberikan ringkasan tentang kondisi makroekonomi terkini yang relevan untuk analisis serta pengambilan keputusan strategi perusahaan. Oke, selanjutnya ada di sini kami memaparkan ada 3 diagram. Yang pertama adalah MNC Digital Entertainment Revenue Breakdown. Yang kedua ada tren pendapatan iklan MNC per bulan, yang dimana dari televisi dan digital channel lainnya. Nah, yang keempat ada pendapatan konten TV MNC dari kuartal 3 2023 sampai kuartal 4 2024. Nah, dari gambar pertama, grafik pertama, yang dimana menampilkan pendapatan dari segmen digital per kategorinya, serta ada garis tren naik menunjukkan peningkatan pendapatan di kuartal 3 2024. Nah, dan grafik pendapatan ada non digital, yang dimana menunjukkan tren pendapatan TV non digital terlihat penurunan dari kuartal 3 2023 dan 2024, mencerminkan pergeseran fokus ke digitalisasi. Nah, di sini bisa kita lihat di diagram pertama ada sumbu X, yang dimana horizontal
menampilkan kategori pendapatan dari segmen digital entertainment seperti digital ads, subscription revenue, dan lain-lain. Nah, di sumbu Y yang berbentuk vertikal menunjukkan jumlah pendapatan dalam miliar USD. Selanjutnya ada garis atau bar dari data. Nah, perhatikan kenaikan dan penurunan pendapatan tiap kategori dari kuartal 3 2023 dan 2024. Contohnya itu jika garis grafik naik, ini menunjukkan pertumbuhan di kategori tersebut. Misalnya digital ads semakin meningkat. Nah, selanjutnya ada analisis trend, yang dimana fokusnya pada kategori ini dengan pertumbuhan tertinggi. Bandingkan kontribusi tingkat tiap kategori terhadap total pendapatan digital. Selanjutnya ada pertumbuhan perusahaan, yang dimana pada kuartal ketiga 2024 PT MNC Asia Holding menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan yang stabil pasca pandemi COVID-19, yang dimana perusahaan diperkirakan akan mencatat pertumbuhan pendapatan yang signifikan, didorong oleh ekspansi bisnis di sektor media, hiburan, dan digital. Seiring dengan peningkatan konsumsi media dan perubahan tren digital di Indonesia, PT MNC Asia Holding tersebut memanfaatkan peluang ini untuk mengoptimalkan portofolio media dan memperluas layanan digital, termasuk pada platform streaming dan layanan berbasis teknologi. Nah, adanya inflasi dan kebijakan perusahaan dengan ini diperkirakan stabil di kisaran 3-4% pada 2024. PT MNC Asia Holding Tbk dapat menjaga kestabilan biaya operasional sambil terus berfokus pada pendapatan pertumbuhan. Nah, dalam menghadapi tantangan ekonomi, perusahaan tetap mengadopsi kebijakan yang fleksibel untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis. Nah, kebijakan moneter tersebut yang mendukung pemulihan ekonomi juga berperan penting dalam memperkuat daya beli masyarakat, yang dimana ada gilirannya mendorong lebih banyak konsumsi media dan hiburan, serta adanya strategi dan pengembangan bisnis. Nah, di sini PT MNC Asia Holding terus berkomitmen pada ekspansi bisnis yang berkelanjutan, termasuk dalam sektor media digital dan hiburan. Perusahaan berfokus pada pengembangan platform digital yang inovasi serta memperkuat integritas antar layanan televisi, radio, dan digital. Selain itu, PT MNC Asia Holding berinvestasi dalam infrastruktur, teknologi, dan digital untuk meningkatkan pengalaman penggunaan dan memperluas jangkauan audiens baik di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya adanya kemitraan dan kolaborasi sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. PT MNC Asia Holding terus mencari peluang kemitraan strategi baik dengan perusahaan lokal maupun internasional, kolaborasi dengan pemain utama di industri teknologi dan hiburan, yang dimana di sini menjadi kunci dalam memperkuat posisi pasar perusahaan serta menciptakan nilai tambah bagi konsumen dan investor. Seiring dengan tren digital yang semakin pesat, perusahaan mengoptimalkan berbagai kemitraan untuk mempercepat inovasi dan transformasi digital dalam berbagai layanan yang ditawarkan. Oke, baik. Di sini ada PT MNC Asia Holding yang dimana memiliki kode emiten yaitu BHIT. Nah, di sini bisa kita lihat dari sisi sebelah kiri adanya MNC stock price data, yang dimana ada last price itu sekitar 1000 IDR, ada 50 week high sekitar 1150 IDR,
ada 50, WK like low, yang dimana 850 IDR, ada share out sekitar 15,5 billion, dan market cap itu sekitar 3012 IDR. Nah, di sini ada MNC stock price performance. Hari pertama itu sekitar 0,0%, satu minggu turun 5,41%, satu bulan turun juga 10,26%, dan 3 bulan itu turun sekitar 23,91%. Year to date-nya itu sekitar turun 30,00%. Dan selanjutnya ada shareholders, yang dimana PT Global Media.com, Mediacom, TBK itu 60,00%, dan publik 35,0%. Nah, baru di sebelah kanannya ada highlighting, BHIT atau BIT, promising performance and prospect. Nah, di sini ada kekuatan dan kinerjanya. Nah, di sini ada pendapatan operasional. Pada 2024, PT MNC Asia Holding membukukan pendapatan operasional sebesar 6,7 triliun, naik sekitar 45,2%, dan naik juga dan 30,8%, didorong oleh pertumbuhan di sektor media digital seperti RCTI Plus dan video, serta peningkatan iklan televisi selama Ramadan dan liburan nasional. Nah, adapun laba operasional, yang dimana EBITDA tercatat sebesar 3,05 triliun, yang dimana naik sekitar 65,5%, serta laba bersih mencapai 1,85 triliun, yang dimana naik sekitar 120,3%. Nah, NPM meningkat menjadi 27,41% dari 20,15% pada 2023, yang dimana mencerminkan efisiensi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada pengelolaan utang. Rasio debt to asset turun menjadi 0,48 kali pada 2024, yang membaik dari 0,51x pada tahun sebelumnya, menunjukkan pengelolaan utang yang lebih efektif, serta adanya ekspansi dan digitalisasi. Perusahaan fokus pada digitalisasi dan pengembangan layanan streaming, serta konten premium yang didukung investasi teknologi seperti AI untuk meningkatkan periklanan dan platform OTT. Oke, baik, di sini masuk kepada ringkasan performa PT MNC Asia Holding. Nah, di sini ada IDR billion dari kuartal 1 2023, kuartal 4 2023, kuartal 1 2024, QOQ, dan YOY, atau quarter on quarter, years on years. Nah, bisa kita lihat revenue dari kuartal 1 2023 itu sekitar 3.000, dan kuartal 1 dari 2024 itu sekitar 4.200. Terjadi peningkatan, ada peningkatan sekitar 23,00%. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwasanya banyak peningkatan yang terjadi serta penurunan yang terjadi. Adanya net profit margin kuartal 1 2023 itu sekitar 20,00%, kuartal 4 2023 itu sekitar 22,20%, pada kuartal 1 2024 itu sekitar 21,40%, dan ada QOQ yang dimana turun
0,80%, dan years on years itu sekitar naik jadi 1,40%. Dan di bawahnya ada kenaikan tarif, ini mana sebagai dasar pertumbuhan PT MNC Asia Holding. Nah, di sini ada implementation. Selanjutnya ada service atau tip dari 2023, 2024 dan interest. Nah, dari tanggal 1 bulan 1 2024 di mana terjadi service E 1.500 pada 2023, 1.700 pada 2024, dan interest-nya sekitar 13,30%. Pada tanggal 21 bulan 12 2024 yang dimana service B sekitar 2.000 pada 2023 dan 2.300 pada 2024. Nah, increase-nya itu sekitar 15,00%. Dan selanjutnya ada di segmen 2 ada 1.000 pada 2023 dan 1.350 pada 2024, dan increase-nya itu sekitar 35,00%. Nah, segmen 2 juga ada 2.000 untuk 2023 dan 2.700 untuk 2024, dan increase-nya tetap sama sekitar 35,00%, yang dimana pada tanggal 27 bulan 4 2024 itu terdapat service D, yang dimana pada tahun 2023 itu sekitar 3.000 dan 2024 itu sekitar 3.300, yang dimana increase-nya ada 10,00%. Nah, berikut adalah foto dari tim-tim anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Siska Puspitasari dengan Gmail dan nomor telepon. Ada Anissa, yang kedua ada Anissa Tritami, di mana ada Gmail dan nomor telepon. Dan yang ketiga ada Imam Arifin, yang dimana juga ada Gmailnya dan nomor telepon. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai profil perusahaan. Saat ini, MNC Group merupakan grup investasi terkemuka di Indonesia dengan 4 bisnis strategis, yaitu media dan hiburan, layanan keuangan dan jumlah perhotelan, dan energi. Visi MNC Group adalah menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi pemimpin dalam perkembangan terkait teknologi. MNC Media memproduksi berbagai konten untuk semua genre, lebih dari 20.000 jam konten baru setiap tahunnya, dan memiliki pustaka konten lebih dari 300.000 jam. MNC Media dikenal mendominasi produk program-program pencarian bakat terbesar dari Indonesian Idol, MasterChef Indonesia, X Factor Indonesia, dan The Voice Indonesia, dan juga sejumlah program utama khusus seperti Indonesian Television Award dan Indonesian Film Actor Award. MNC Media memiliki 2 super app, APOD dan COD. RCTI Plus merupakan super app APOD terbesar dan yang terdiri dari 5 kategori: konten yang meliputi video, agregator pay kita, dan konten audio, kompetensi pencarian bakat UGC, dan konten musik. Melalui investasi strategis di Travel Music. Travel Music merupakan layanan musik berlisensi pertama yang menghadirkan perputaran lagu on demand dan offline tanpa biaya. Vision Plus adalah super app SPOD terbesar yang menyediakan lebih dari 100 saluran linear, premium lokal dan internasional dengan fitur catch up, lebih dari 20.000 jam konten teori eksklusif dan produksi orisinal. Feature-nya yaitu Indonesian Stock Exchange dengan kode BHIT. Adapun kodenya yaitu 24 November tahun 1997 dengan share price sebesar 37,00 rupiah dan market cap sebesar 3,18 triliun. Kemudian ada shareholder Government of Indonesia sebesar 35,58% dengan publik 64,42%. Kemudian ada bisnis yaitu digelar di bidang media dan entertainment, dan jenisnya financial service, entertainment and hospital, dan energi.
Berikutnya ada bidang usaha. PT MNC Asia Holding memiliki portofolio bisnis yang luas dengan kontribusi yang signifikan dari berbagai sektor. Pada sektor media televisi yaitu RCTV, RCTI, dan GTV adalah tiga saluran utama yang mendominasi pasar Indonesia. RCTI sebagai stasiun televisi terbesar memiliki jangkauan pemirsa yang sangat luas. Di sektor radio MNC televisi yaitu Trijaya dan JFM mencatat pendengar yang besar dengan jangkauan yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Dalam bidang digital, RCTI Plus dan video adalah dua platform streaming utama yang mengembangkan basis pengguna yang terus berkembang. MNC Pictures dan MNC Animation memainkan peran penting dalam industri hiburan dengan produk film dan serial TV yang banyak ditonton oleh masyarakat Indonesia. Di sektor e-commerce, MNC Store menjadi salah satu platform belanja yang menyediakan produk melalui TV shopping, sedangkan MNC Digital mendominasi pasar iklan digital dengan berbagai kebetulan dan jangkauan audiens yang besar. Berikutnya ada jaringan bisnis PT MNC Asia Holding. Berikutnya ada gambar tersebut adalah peta jaringan bisnis PT MNC Asia Holding tahun 2024 yang menunjukkan wilayah operasional dan bidang usaha perusahaan Indonesia. Ada poin-poin dari peta tersebut yaitu ada jaringan digital yang tersebar di berbagai wilayah termasuk Jawa, Sumatera, dan Bali. Kemudian yang kedua ada layanan TV dan konten, ditandai di Kalimantan, Jawa, menunjukkan fokus pada penyediaan konten dan siaran TV. Tiga ada non sawit dan infrastruktur terletak di wilayah Sumatera dan Sulawesi, melewati aktivitas bisnis di sektor selain sawit. Kemudian ada broadband dan digital service yang beroperasi di berbagai wilayah untuk pengembangan teknologi komunikasi dan digital. Yang kelima, wilayah operasi utama yaitu ada di Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi, memiliki peran kunci dalam pengembangan bisnis perusahaan. Berikutnya adalah sorotan kinerja dalam grafik. Yang pertama ada commercial strength atau mengukur kekuatan keuangan perusahaan. Yang pertama ada cash to debt yang sebesar 0,15 dan yang kedua ada equity to asset sebesar 0,24 menunjukkan stabil di level kuat. Kemudian ada debt to equity sebesar 1,98 dan debit to EBITDA sebesar 5,00 telah mengalami perbaikan. Kemudian ada Piotrowski F-score sebesar 6 menunjukkan kesehatan keuangan dan kemudian ada Altman J-square sebesar 1,50 di kategori stabil. Berikutnya adalah profitability rank atau menunjukkan tingkat profitabilitas. Yang pertama ada gross margin sebesar 48 dan operating margin sebesar 30,5 menunjukkan berada di level tinggi, dan kemudian ada net margin sebesar 25,4 menunjukkan di atas rata-rata dan meningkat. Kemudian ada ROE sebesar 18,2 dan ROA sebesar 7,5 menunjukkan profitabilitas baik dengan tren positif. Kemudian ada growth rate menilai pertumbuhan dalam beberapa aspek. Yang pertama, 3 years revenue growth rate sebesar 12,5 menunjukkan stabil di level moderate, dan 3 years EBITDA growth rate sebesar 10,8 dan 3 years X growth rate sebesar 15,0 menunjukkan tingkat signifikan. Kemudian ada future X growth rate menunjukkan prediksi pertumbuhan moderate. Kemudian ada liquidity ratio mengukur kemampuan perusahaan memiliki kewajiban jangka pendek, yaitu ada cash ratio sebesar 0,25 menunjukkan rendah tetapi membaik. Kemudian ada days inventory sebesar 5,0 dan days payable sebesar 20,0 menunjukkan kestabilan manajemen operasional. Kemudian ada resiko, yaitu sebagai konglomerat media dan bisnis lainnya, PT MNC Asia Holding terus menghadapi tantangan dalam transformasi digital, kompetensi di sektor media dan hiburan, serta volatilitas ekonomi yang mempengaruhi pendapatan iklan.
memproduksi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Baik, selanjutnya bisa kita lihat di sini ada tabel irisan keuangan PT MNC Asia Holding Tbk. Di sini tertulis bahwasanya irisan keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 perusahaan mencatatkan pendapatan bersih sebesar 15.661 miliar. Hal ini pendapatan bersihnya menurun dari tahun sebelumnya sebesar 18.048 miliar. Kemudian ada laba total. Laba total dan laba bersih dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 307 miliar dibandingkan 750 miliar di tahun 2022. Meskipun demikian, total aset perusahaan meningkat sekitar 79.409 miliar dari awalnya 69.100 miliar pada tahun sebelumnya di tahun 2022. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada EBITDA-nya di tahun 2023 tercatat sebesar 4.150 miliar dengan rasio terhadap pendapatan bersihnya sebesar 26,50%. Jadi dari sini menunjukkan bahwasannya menurun laba tetapi adanya peningkatan aset. Baik, selanjutnya ada valuasi dan rekomendasi. Valuasi saham PT MNC Asia Holding dilakukan menggunakan metode discounted cash flow dengan mempertimbangkan arus kas dari berbagai lini bisnis seperti media, digital ataupun jasa keuangan. Nah kemudian berdasarkan analisis BSCC ini yang dipilih adalah 6,9%, di mana mencakup komponen tingkat bunga obligasi, premi risiko pasar, rasio utang ekuitas dan biaya modal. Terakhir, analisis SWOT pada PT MNC Asia Holding Tbk. Berikut adapun analisis SWOT yang digunakan oleh PT MNC Asia Holding Tbk, di mana ada kekuatan atau strength. Mereka memiliki bisnis yang terdiversifikasi, contohnya itu seperti media keuangan, properti, dan teknologi. Pemimpin besar industri media melalui TV dan platform digital, misalnya VCR dan RCTI Plus, reputasi merek yang dibuat dan dikenal luas di Indonesia. Kemudian ada kelemahannya, ketergantungan pada iklan pendapatan sebagian besar berasal dari iklan sehingga terpengaruh jika ada perlambatan ekonomi. Untuk peluang ada pertumbuhan konsumsi digital seperti peralihan masyarakat dari TV tradisional ke platform streaming digital memberikan peluang ekstensi besar. Kemudian adanya kolaborasi dengan platform internasional MNC dapat bekerjasama dengan pemain global seperti Netflix. Adapun ancamannya, adanya persaingan ketat di sektor digital. Kemudian perbankan, regulasi media, kebijakan pemerintah yang mengatur penyiaran dan media digital. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas bisnis. Terakhir ada rekomendasi. Di sini kami memberikan rating baik untuk saham PT MNC Holding. Baik, adapun di sini terakhir rekomendasi kami memberikan